Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Diana Mira Malik dengan NIM 0541386641 dari Prodi Sastra Inggris bidang penerjemah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Mempertahankan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Paparan ini berdasarkan artikel eksistensi bahasa Indonesia yang diberikan oleh tutor. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas nasional yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, bangsa Indonesia telah menjadi simbol persatuan bangsa. Bahasa ini menembus perbedaan suku, budaya, dan daerah sekaligus menjadi lambang kedaulatan nasional. Namun dalam konteks globalisasi saat ini, penggunaan bahasa Indonesia mulai terdesak oleh dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Kemajuan teknologi, media sosial, dan budaya populer global membuat masyarakat, terutama generasi muda, lebih sering menggunakan campuran bahasa asing dalam percakapan sehari-hari. Mengapa bahasa Indonesia perlu dipertahankan? Ada beberapa alasan penting mengapa bahasa Indonesia wajib dijaga dan dilestarikan. Pertama, bahasa Indonesia adalah simbol identitas nasional. Melalui bahasa, karakter bangsa terbentuk, baik dalam kesantunan maupun budaya komunikasi. Yang kedua, sebagai simbol persatuan Indonesia. Di tengah keberagaman etnis dan budaya, bahasa Indonesia memegang peran krusial dalam memperkuat persatuan. Ketiga, bahasa ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat dalam berbagai forum internasional, salah satunya Annual International Conference on Islamic Studies atau AICIS. Pada acara ini, banyak pejabat negara dan akademisi dari berbagai negara menggunakan bahasa Indonesia dalam penyampaiannya. Ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia memiliki kapasitas sebagai bahasa ilmiah yang diakui dalam kancah global. Yang keempat adalah penguatan posisi global. Semakin banyak warga asing yang mempelajari bahasa Indonesia dalam program BIPA, ini menunjukkan bahwa bahasa kita semakin diminati dunia internasional. Adapun tantangan bahasa Indonesia di era global. Meskipun memiliki potensi yang besar, bahasa Indonesia juga menghadapi sejumlah kendala, seperti dominasi bahasa asing dalam dunia digital, dan pendidikan membuat sebagian masyarakat merasa bahwa bahasa asing lebih bergengsi dibanding bahasa nasional. Selain itu, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan, serta tren campur kode di media sosial dapat mengurangi kualitas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tantangan lainnya adalah anggapan bahwa bahasa Indonesia kurang modern, sehingga tidak jarang beberapa istilah asing digunakan meskipun padanannya dalam Indonesia sudah tersedia. Untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan bersama, terutama oleh generasi muda. Yang pertama, dalam membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua, adalah meningkatkan budaya literasi membaca dan menulis melalui karya ilmiah dan sastra Indonesia. Yang ketiga, menjaga kesantunan bahasa Indonesia di media sosial. Dan keempat, mengurangi bahasa campuran dan campur kode secara berlebihan, terutama di ruang publik dan akademik. Dan yang kelima, mendukung program internasionalisasi bahasa Indonesia. Pada kesimpulannya, bahasa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bahasa internasional yang tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media ilmu pengetahuan dan diplomasi. Kesadaran kolektif seluruh masyarakat menjadi kunci agar bahasa ini tetap hidup dan berkembang. Jadi mari kita jadikan
bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan tamu yang terhormat di kancah internasional. Dengan menjaga bahasa, kita sedang menjaga peradaban bangsa. Karena bahasa menunjukkan bangsa, bangga berbahasa Indonesia adalah wujud cinta tanah air. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.